HMF itu akan meningkatkan kalori sebanyak sekian tertentu, tidak begitu banyak ya. Kalau melihat kekurangannya sangat jauh, artinya apabila kita memakai HMF dengan dosis yang sudah standar, paling kental HMF itu satu saset itu 25 mili. Tapi ternyata kalorinya belum sampai juga untuk menghitung untuk mencapai berat target. Artinya campurannya adalah ASI dan formula prematur. Masih boleh karena tadi berat lahirnya di bawah 1500. Oke, terima kasih Dokter Clara. Presentasinya melengkapi presentasi Dokter Isma ya. Tadi ada dipaparkan buku tentang MPASI, mungkin belum semua peserta yang mendapatkannya. Kalau yang belum mendapatkannya boleh menghubungi Mbak Dini karena buku itu cukup lengkap isinya ya. Kita tahu bahwa pemberian ASI pada bayi prematur, tadi Dokter Isma sudah tekankan dan Dokter Clara memperkuat bahwa pemberian ASI harus disertai dengan HMF. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan ya, mungkin nanti Dokter Risma dan Dokter Clara saling melengkapi ya. Jadi ada pertanyaan dari Sofiati ya. Ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan saja, mungkin hanya 3 atau 4 pertanyaan. Sofiati, anak saya, ini mungkin untuk Dokter Risma nanti disambung dengan Dokter Clara, silahkan. Anak saya lahir 33 minggu plus 5 hari dengan berat badan lahir 1240 gram. Saat ini usia kronologisnya 3,5 bulan dan usia koreksinya 2 bulan dengan berat badan 3,7. Saat ini full ASI, DBF dan full ASI ya, jadi tidak ada tambahan HMF, tidak ada tambahan formula. Namun ketika saya plot di Venton, grafiknya masih paling bawah, ya, grafiknya di Venton paling bawah. Nah, pertanyaannya apakah dibutuhkan tambahan berupa HMF atau susu formula? Silahkan, Dokter Risma atau Dokter Clara, silahkan saling melengkapi. Risma ada? Dokter Risma? Ya, Dokter Risma. Maaf. Ya. Ada pertanyaannya sudah ditangkap? Ya. Silakan. Ya. Sebenarnya kan ini bayinya lahir hampir 34 minggu ya. 34 minggu kurang 2 hari itu 1240, sekitar di mana persentil ketiga ya kalau nggak salah ya. Sekitar di persentil ketiga. Jadi memang udah di persentil di bawah. Nah, pada usia koreksi 2 bulan jadi 3,7 ya. Nah, itu jadi pada usia koreksi. Jadi usia 3,5 bulan kemudian beratnya itu 3,7. Persentilnya pada saat diplot masih bawah. Ya, masih di bawah, belum mencapai persentil 50 kan ya. Jadi dapatnya ASI aja kan ya? Ya, hanya ASI saja tanpa HMF, tanpa formula. Ya, jadi memang perlu ditambahin susu formula kalau saya bilang ya, karena ASI kan nggak mencukupin untuk dia tumbuh seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa nih ya buat ibu-ibu yang misalnya bayi prematurnya. Jadi pada saat itu suka masalahnya itu pas saat pulang tuh. Saat pulang pemantauan kenaikan berat badannya itu miss gitu loh, nggak sesuai sama target yang kita inginkan. Jadi kalau nggak sesuai sama target yang kita inginkan itu nanti akhirnya persentilnya itu tidak mencapai persentil 50 yang kita inginkan tadi, seperti itu. Jadi memang kalau saya anjurkan ya, kalau bayinya lahir prematur pada saat pulang itu lebih sering kontrol untuk memonitor berat badan. Ya kecuali mungkin ya misalnya rumahnya jauh sekali gitu ya, tapi kan di dekat rumah juga ada dokter yang bisa memonitor berat badannya itu kenaikannya paling enggak per 2 minggu deh. Ya supaya nggak kebablasan gitu. Karena gini, saya pernah punya 2 bayi prematur seperti itu. Jadi dia memang ngotot mau pakai. Waktu pulang itu ASI saya cukup dok. Tuh, dia pakai ASI, minum ASI. Nah tapi
pada saat kontrol berat badannya tuh drop jauh, ya drop jauh, dan ibunya nggak ngeh karena dia nggak berat, nggak ukur itu per minggu berat badannya. Jadi pada saat kontrol dia 1 bulan, berat badan itu yang tadinya misalnya persentil 50 turun tuh ke persentil 25. Nah itu nggak boleh ya. Waktu itu dia cuma ASI eksklusif waktu itu. Ya, jadi mungkin pemantauannya mungkin lebih tepat ya kalau udah pulang dari NICU misalnya, supaya jangan sampai bayinya itu tidak mencapai presentasi yang kita inginkan. Nanti untuk selanjutnya mungkin ini akan dijawab Dokter Clara ya. Kalau saya sih harus ditambah formula ya. Kalau kita mau tambah HMF, mungkin ini Dokter Clara nanti ya, apakah tidak kelebihan gitu elektrolitnya kalau asinya kita kasih human milk fortifier gitu ya, dibanding kita tambah dengan skor yang kalorinya mungkin lebih tinggi untuk menaikkan berat badannya ke persentil yang kita inginkan, seperti itu. Itu aja dari saya. Seperti mungkin Dokter Clara bisa tambah. Ya, Dokter Clara silahkan ditambahkan. Jadi ini kalau dilihat kan harusnya sudah masuk ke mendekati persentil 50. Silakan Dokter Clara. Ya baik, Ibu, memang kita harus memplot ya, karena tadi sih Dokter Risma sudah hafal ya, tapi ini harus diplot. Akhirnya sepertinya kecil masa kehamilan. Nah ini kasus yang bahkan harus lebih cepat lagi, karena prematur tapi kecil masa kehamilan. Jadi kalau kita lihat saat ini, kalau Ibu bilang paling bawah, sebaiknya sih kalau sudah usia 2 bulan harusnya pakai Intergrowth atau pakai WHO. Kalau 3,7 kilo dan berapa tadi panjang badannya tidak dicantumkan, itu sebetulnya sudah bisa masuk WHO. WHO itu paling minimal itu 45 cm sudah masuk. Nah jadi kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya kalau pakai WHO itu pakai Intergrowth itu enak, kita langsung nyambung 6 bulan sampai pakai WHO. Ya, kalau ini kurang ya persentilnya, apalagi turun ya, atau bahkan nggak naik, itu sebetulnya sudah masuk gagal tumbuh. Karena anak ibu lahirnya P3 atau di bawah P3 ya, kita harapkan naiknya mungkin nggak sampai ke P50, tapi di beberapa kepustakaan itu mengharapkan naiknya bisa di antara persentil 10 sampai 25. Ya kalau anak lahirnya di persentil 25 ya harapannya bisa baik ya. Jadi yang akan dilakukan adalah karena masih ASI, harus tahu objektif dulu ASInya berapa. Kalau memang kalau memang mau memakai HMF itu akan meningkatkan kalori sebanyak sekian tertentu, tidak begitu banyak ya. Kalau melihat kekurangannya sangat jauh, artinya apabila kita memakai HMF dengan dosis yang sudah standar, paling kental HMF itu 1 saset itu 25 mili. Jadi kalau ASI ibu katakanlah ada 500 cc sehari, lalu kita hitung berarti harus ditambahkan 500 cc, itu artinya saset HMF-nya bisa 20 saset. Ya, kita tidak bilang biaya, tidak bicara biaya ya, tapi 20 saset sehari. Tapi ternyata kalorinya belum sampai juga untuk menghitung, untuk mencapai berat target. Artinya campurannya adalah ASI dan formula prematur. Masih boleh karena tadi berat lahirnya di bawah 1.500. Tapi kalau perhitungan ASI-nya ada berapa dan dengan HMF bisa mencukupi, ya masih bisa. Tapi secara kasar, saya kan belum menghitung, secara kasar kelihatannya agak sulit sih. Ya. Kalau untuk kombinasi ASI HMF, kemungkinan kombinasi ASI dan formula ya, karena ini sudah usia koreksi 2 bulan ya. Jauh sekali kalau masih 3,7. Ya, jadi kesimpulannya buat Sofiati, lebih bagus mengkombinasikan ASI perah ya, dihitung ya, tadi Dokter Clara sudah tekankan, plus formula, karena dia harus mengejar berat badan yang ketinggalan. Begitu Dokter Clara ya. Ini ada hubungannya ya, dengan... mungkin ini kan tadi di bawah 1.500 ya Dokter Tiwi ya. Ya, memang di bawah 1.500 walaupun dia 32 minggu plus berapa hari, tapi jadi tergolong kecil masa kehamilan. Kalau di bawah 1.500 saja kan memang diperlukan ASI plus HMF dari awal ya, mungkin kalau dari awal diberikan ya beratnya bisa lebih baik ya, mungkin. Ya, jadi memang kalau di bawah 1.500 atau di bawah 32 kan tadi sudah dibahas bahwa direkomendasikan ASI itu memang diperkaya dengan HMF dari awal, mungkin dari sejak bisa minum ASI-nya berapa 100 mili per kilo seperti itu. Oke, jadi kalau saat ini dia udah 3,5 bulan, artinya dia tidak usah pakai HMF, ASI plus formula gitu kan Dokter Clara ya?
kemungkinan kita belum menghitung dengan akurat, Ya, tapi kita harus kelihatannya hitung. targetnya terlalu loncatnya terlalu jauh kalau Jauh, untuk ASI ya, dan oke. HMF ya. Jadi harus bayar hutang ya Dokter Clara ya. Ya, lagi-lagi. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin berhubungan juga, diingatkan juga untuk Ibu Sofiati. Ini mungkin Dokter Isma, boleh tahukah suplementasi besi untuk bayi prematur usia 1-4 bulan? Ini juga untuk Sofiati ya, mungkin saja kalau DBF itu atau pada bayi prematur mungkin sudah terjadi anemia ya pada kasus ini. Silakan Dokter Risma untuk Bunga Oktara. Pertanyaan Bunga, boleh tahukah jenis suplementasi besi untuk bayi prematur usia 1-4 bulan? Mungkin kira-kira berapa dosis zat besi yang harus diberikan? Kemudian mungkin kita tidak bisa menyebut merek di sini ya. Silakan Dokter Risma, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya ya, pada prinsipnya diberikan kayak sulfasterosus ya, nama generiknya. Tapi kan kita nggak boleh membilang nama dagangnya. Cuman kita boleh memberikan 2-4 mg per kilo. Jadi kalau beratnya, contoh ya, kalau beratnya dia 3 kilo, misalnya ya, 3 dikali 2. Jadi 6 mg. Biasanya kan kalau 1 mili itu 15 ya, 15 mg. Jadi kita kasih 0,5 gitu. 0,5 mili. Saya 0,5 mili itu untuk yang beratnya 3 kilo. Jadi disesuaikan aja sama beratnya mengenai dosisnya. Cuman kan banyak itu preparat zat besi Bu, banyak sekali ya, macam-macam dari segala banyak Bu, pabrik banyak, yang mana aja bagus, yang penting dosisnya benar ya, yang penting dosisnya benar. Ada yang rasa coklat, macam-macam, ada yang nggak berasa, tinggal pilih mau yang mana. Yang Ya. perlu diingat Dok, ya silakan Dokter Clara. Jangan lupa dicek. Jadi kalau rekomendasi itu paling tidak ferritin tadi saya tidak tampilkan. Pemeriksaan kadar zat besi itu kalau bisa ada ferritin ya, jangan hanya HB saja karena ferritin rendah pun sudah tidak baik. Itu sebaiknya dicek. Kalau rekomendasi yang internasional itu dicek ya, paling telat sih di usia 1 tahun ya. Supaya kita tahu persis dosisnya, jangan berlebihan juga. Oke, jadi tambahan dari Dokter Clara, harusnya bayi-bayi prematur apalagi yang hanya mendapat ASI, jangan mengira-ngira dosisnya. Jadi lebih bagus dicek darah, kalau bisa ferritin juga. Gitu ya Dokter Clara ya. Nah kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Nur Hidayah Yusuf. Ini mungkin Dokter Clara dan Dokter Risma silakan. Bayi usia 5 bulan apakah masih bisa diberikan zinc? Ya, bayi usia 5 bulan. Ini asumsinya prematur ya, silakan. Dokter Clara atau Dokter Risma silakan. Boleh Dokter Risma dulu apa? Kalau ini maksudnya suplementasi Ya. zinc ya. Ya, kalau saya sih suplementasi zincnya pada bayi yang baru lahir yang dirawat di NICU ya. Mungkin kalau udah pulang Dokter Clara nih mengenai zincnya. Ini pasti bayi prematur kan maksudnya ya? Ya, bayi prematur. Ya, bayi Cuman prematur, tidak soalnya disebut pertanyaannya usia tidak berapa. ada. Ya, jadi tadi penelitian Dokter Risma demikian ya Dok ya. Dokter Risma memberikan 2 minggu atau 4 minggu lah ya selama dirawat di NICU kan Dok? Iya, iya. Nah memang zinc ini menjadi mikronutrien problematik kedua setelah zat besi. Zat besi itu udah terkenal sekali lah ya. Nah zinc ini sebetulnya juga banyak penelitiannya, bayi cukup bulan itu beberapa penelitian pada saat mulai MPASI langsung diberikan seng. Dan penelitian saya sendiri juga tentang kadar seng pada MPASI, maksudnya kadar seng pada bayi usia 6 bulan yang mendapat MPASI berupa hati ayam ya. Jadi dari makanan bukan dari suplementasi, dan ternyata itu bisa. Nah sekarang Ibu bertanya tujuannya apa nih, maksudnya masih bisa diberikan zinc, tentunya atas indikasi. Jadi dokter yang menentukan apakah memang dari asupan sehari-hari ya, karena zinc ini bukan suatu rekomendasi yang umum suplementasi ya, harus disesuaikan dengan bayi. Ada penelitian memberikan zinc tapi hasilnya sih tidak begitu bermakna. Nah tapi memang sepertinya penelitian itu hanya memberikan zinc tanpa memberikan makanan yang betul. Jadi jangan cuma anak dikasih zinc tapi makanannya proteinnya tidak diperbaiki, itu hasilnya adalah 0. Yang penting itu nomor 1 untuk pertumbuhan adalah protein. Zinc ini membantu, memang fungsinya banyak buat diare, untuk reproduksi, untuk kulit juga, beberapa bahkan ada yang memberikan zinc ya, dokter kulit, itu semua memang merupakan fungsi seng atau zinc. Ya, jadi
tidak direkomendasikan sebagai suplementasi rutin. Nomor 1, kembalikan ke makanannya, makan asupan yang seimbang. Kalau makan protein hewaninya Ya, cukup, ini udah mau saya harusnya kebutuhan sengnya cukup. Karena seng itu otomatis dalam protein hewani. Daging, ya. Kemudian kalau yang mau paling banyak sengnya itu adalah tiram. Tapi bayi kan jarang lah ya kita kasih makan tiram. Ya sudah daging aja deh, daging, hati ayam, pokoknya protein hewani itu adalah sumber seng. Itu dulu yang kita ikuti ya. Kalau masalah suplementasi itu yang kedua. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Dokter Clara, Dokter Risma. Kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Memang ini banyak pertanyaan yang masuk, tapi tidak ada data ya usia koreksi prematurnya berapa. Jadi mungkin agak sulit kita dalam menjawab di sini ya. Ada beberapa pertanyaan yang porsi makan bayi prematur, tapi tidak disebutkan saat ini berapa berat badannya, prematurnya berapa. Mungkin akan sulit buat Dokter Clara dan Dokter Risma untuk merespons ya. Jadi kita akan akhiri ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada statement penutup dari Dokter Risma dan Dokter Clara. Silahkan untuk berpesan pada bayi-bayi yang saat ini dibesarkan oleh ibu ya, terutama kalau Dokter Risma mungkin setelah pulang apa yang harus diingatkan. Untuk Dokter Clara mungkin ada pesan-pesan untuk memulai MPASI pada bayi prematur. Silakan Dokter Risma, closing statement Dokter Risma, silakan. Ya, kalau bayinya baru lahir di ruangan NICU mungkin ASI ya, jangan lupa untuk diperah, kalau bisa tiap 3 jam dipompa ya, supaya kita bisa memberikan ASI-nya ke bayi yang dirawat. Nah, setelah bayinya pulang, itu yang harus kita perhatikan adalah obat yang dimakan pada saat dia pulang ya. Karena guideline-nya kita sampai pada saat ini, pada saat pulang tuh bayinya biasanya kan diberikan obat besi ya, itu nggak boleh lupa. Biasanya kan guideline kita sampai 6 bulan gitu. Kalau di luar negeri 6 bulan, tapi kalau IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, katanya bisa sampai 12 tahun. Tapi mungkin setelah 6 bulan kita cek ulang. Kalau memang normal ya nggak usah diterusin. Ya, makannya udah bagus, dicek ulang hasil zat besinya bagus, ya kita nggak harus nggak usah harus lanjutkan gitu ya sampai 12 bulan. Nah itu. Yang kedua yang ibu harus perhatiin adalah pemberian makan di rumah gitu ya. Pemberian makan di rumah itu memang harus sesuai dengan kebutuhan bayi ya. Jadi biasanya kan nanti saya sebagai dokter dari NICU pasti memberitahu nih, dokter siapapun yang merawat bayinya di NICU pasti memberitahu, Bu, nanti kalau pulang ASI-nya dikasih segini sampai maksimal segini gitu ya. Biasanya kan kita ngasih bayi itu kita pulangkan kan biasanya kalau berat badannya naik ya. Kalau berat badannya naik kita pulangkan. Biasanya kan kita tentukan berapa maksimal susu yang dia bisa minum untuk menaikkan berat badannya. Nah itu harus diikutin. Kemudian dikontrol. Saya nggak pernah mau menyuruh bayi kontrol seminggu, pasti tiga hari. Untuk memastikan bahwa ibunya memang bisa nggak nih memberi minum ke bayinya. Supaya bayinya naiknya bagus nih. Kalau dia udah dalam 3 hari itu naiknya bagus, nah itu biasanya untuk selanjutnya pasti bagus naik. Tapi kalau misalnya pas kontrol berat badan bayinya nggak bisa naik bagus, ya kita nggak boleh suruh kontrol lagi agak lama, nanti malah tambah turun lagi gitu. Jadi lebih seringlah kontrol untuk memantau berat badan bayinya ya, supaya tidak terlalu jauh. Kalau kelamaan kontrol nanti terlalu jauh dia grafiknya turun. Itu Dokter Tili. Oke, terima kasih Dokter Clara. Silakan Dokter Clara sebelum kita akhiri. Ya, jadi bayi prematur ini kelompok yang risiko tinggi. Yang sering lolos itu adalah pemantauan, memang betul pemantauan setelah keluar dari rumah sakit ya. Jadi tidak ada cara lain ya, satu-satunya yang harus dilakukan orang tua adalah mengontrol dengan ketat pertumbuhan dan intervensi dini. Begitu sudah terjadi pelandaian grafik pertumbuhan, itu harus langsung diintervensi karena hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalau sudah terlambat ya. Jadi saran saya adalah lakukan plotting sendiri ya, kemudian ingatkan, kalau perlu orang tua yang mengingatkan dokter.
dokter ini anak saya bagaimana? Dokter ini sepertinya grafiknya seperti ini, ya sudah melandai. Jadi silahkan untuk membuka tadi ada aplikasi yang sudah diluncurkan oleh RSCM ya Dokter Risma, Pradini, ataupun mau pakai Intergrowth buka sendiri kalau yang bisa itu silakan. Yang penting adalah monitoring dan evaluasi pertumbuhan bayi prematur secara ketat sehingga kejar tumbuh tercapai sebelum usia 1 tahun.